Indonesia akhirnya resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Sebuah langkah besar dalam sejarah diplomasi dan ekonomi Indonesia. Tapi, tunggu dulu, apakah ini pertanda Indonesia mulai menjauh dari dominasi Barat dan mencari poros kekuatan baru? Ataukah ini cuma simbol politik yang tak berdampak langsung pada rakyat? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam. Apa sebenarnya BRICS itu? Kenapa Indonesia bergabung? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kamu, buat rakyat, buat masa depan negeri ini? Tonton sampai akhir, karena banyak fakta dan analisis yang mungkin belum kamu dengar di media mainstream. Pertama, apa itu BRICS? BRICS adalah singkatan dari 5 negara: Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Mereka mewakili negara-negara berkembang dengan ekonomi besar, populasi besar, dan ambisi besar. BRICS bukan cuma perkumpulan biasa. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru yang tidak didikte oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Uni Eropa. Mereka ingin punya sistem keuangan sendiri, bank pembangunan sendiri, dan bahkan mata uang sendiri tanpa dolar. Dan sekarang Indonesia sudah bergabung secara penuh. Kenapa ini besar untuk Indonesia? Indonesia masuk BRICS, itu artinya kita gabung ke salah satu blok ekonomi terbesar di dunia. Gabung ke negara-negara yang mewakili hampir setengah populasi dunia, yang ekonominya terus tumbuh. Bukan hanya itu, BRICS punya visi untuk keluar dari bayang-bayang dominasi Barat. Dan Indonesia, dengan posisinya yang strategis di Asia Tenggara, bisa jadi kunci utama dalam transformasi global ini. Tapi, apa Indonesia siap? Kenapa Indonesia memilih sekarang? Gabung BRICS bukan keputusan mendadak. Pemerintah Indonesia sudah memberi sinyal sejak beberapa tahun terakhir. Tapi kenapa sekarang? Pertama, karena dunia sedang berubah. Ketegangan antara Barat dan Timur semakin tajam. Dan Indonesia butuh ruang manuver baru untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Kedua, BRICS punya bank sendiri, New Development Bank, yang bisa membiayai proyek-proyek besar seperti IKN, energi terbarukan, atau pembangunan daerah tanpa syarat politik yang ribet. Ketiga, BRICS membuka pasar baru, ekspor sawit ke India, kolaborasi teknologi dengan Rusia, dan akses ke Afrika Selatan dan Amerika Latin. Keempat, karena Indonesia adalah pemimpin di Asia Tenggara, dan BRICS tahu kalau mereka ingin masuk ke wilayah ini, mereka butuh Indonesia. Apa saja keuntungan Indonesia bergabung BRICS? Gabung BRICS, kalau dijalankan dengan tepat, bisa jadi langkah emas. Pertama, Indonesia bisa lepas dari dominasi dolar. Bayangkan transaksi antar negara pakai rupiah atau yuan, bukan dolar. Ekonomi bisa lebih stabil, inflasi lebih terkontrol. Kedua, Indonesia bisa dapat akses pendanaan murah tanpa tekanan politik. Cocok buat pembangunan jangka panjang. Ketiga, alih teknologi. Rusia, India, China, mereka punya teknologi pertahanan, energi, dan digitalisasi yang bisa kita pelajari. Keempat, suara Indonesia lebih didengar. Di PBB, IMF, WTO, kita bisa bicara dengan kekuatan kolektif, bukan hanya sebagai negara sendirian. Tapi tunggu dulu, BRICS bukan tanpa masalah. Pertama, konflik internal. India dan China masih bersitegang. Rusia sedang perang dan kena sanksi besar-besaran. Bagaimana Indonesia bisa netral? Kedua, ketergantungan baru. Apakah kita sedang keluar dari cengkeraman Barat hanya untuk masuk ke cengkeraman Timur? Ketiga, BRICS belum punya sistem yang solid. Tidak seperti Uni Eropa, mereka belum punya kebijakan bersama. Kerjasama masih longgar. Keempat, reaksi dari Barat. Kalau kita terlalu dekat dengan BRICS, bisa jadi ekspor kita ke AS dan Eropa terganggu. Investor asing bisa mundur. Kelima, resistensi dalam negeri. Ada yang khawatir BRICS adalah proyek elit, bukan proyek rakyat. Transparansi dan komunikasi pemerintah akan sangat krusial. Apa dampaknya buat rakyat? Ini dia pertanyaan paling penting. Apa dampaknya untuk kita? Pertama, UMKM bisa ekspor ke negara-negara BRICS. Kalau pemerintah bantu pelatihan, sertifikasi, dan akses pasar, ini bisa jadi peluang besar. Kedua, harga barang impor bisa lebih stabil jika kita tak tergantung dolar. Tapi, ini butuh waktu. Ketiga, proyek-proyek besar bisa buka lapangan kerja. Tapi pastikan, proyeknya bukan sekadar utang yang tak membawa manfaat. Dan terakhir, kita bisa punya ekonomi yang lebih mandiri, asal dikelola dengan benar. Lalu, di mana posisi Indonesia? Indonesia
Indonesia punya peluang emas untuk menjadi jembatan antara dunia barat dan timur. Negara penengah, penyeimbang, tapi itu butuh strategi, butuh ketegasan arah, dan butuh pemimpin yang mengerti bagaimana menjaga kepentingan nasional tanpa jadi pion dalam permainan global. BRICS bisa jadi kendaraan baru, tapi kendaraan hanya akan sampai tujuan kalau kita tahu kemana mau pergi. Gabung BRICS bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru. Perjuangan untuk kemandirian ekonomi, untuk kedaulatan politik, dan untuk memperjuangkan suara rakyat di tengah gemuruh dunia yang berubah. Jadi, apakah BRICS akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih kuat dan mandiri, atau justru membuat kita tergelincir ke ketergantungan baru? Kamu yang menilai. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu ingin terus dapat konten-konten mendalam seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.